Oke teman-teman, selamat datang di videoku kali ini. Kali ini aku, istri, dan anakku rencana mau jalan-jalan di salah satu wisata di Mojokerto, Jawa Timur teman-teman. Seperti apa perjalananku kali ini? Penasaran ya? Oke, silahkan simak videoku sampai selesai teman-teman. Kali ini aku berangkat dari Surabaya Utara. Ini barusan sekalian selesai isi BBM teman-teman di pom terdekat dari rumahku. Ini di Jalan Kenjeran teman-teman. Aku berangkat pukul 6 pagi dengan suasana jalanan yang cukup lumayan ramai karena sekali lagi ini masa-masa liburan bocah-bocah sekolah. Jadi banyak yang wisata. Cuaca pagi ini ternyata cukup mendung ya. Padahal aku tadi malam coba pantau cuaca di aplikasi BMKG itu cerah, tapi ternyata pagi ini lumayan berawan. Jadi udara cukup sejuk dan matahari belum kelihatan. Padahal sudah jam 6 lebih ini teman-teman. Ini terlihat dari kamera di sebelah kanan kita ini RSUD, salah satu RSUD dekat rumahku yaitu RSUD Dr. Suwandi. Nah, dan di sebelah kiri kita itu terlihat ada sudah mulai ada pasar. Nah, itu pasar yang aku singgung di videoku sebelumnya, yaitu pasar yang di atasnya itu sebuah mall. Jadi atas bangunan mall dan bawahnya itu pasar tradisional, teman-teman. Ayo, siapa nih yang akhir pekan ini juga jalan-jalan? Jalan-jalan sama keluarga atau sama pasangan atau sama temen? Coba komen-komen di bawah. Mau liburan atau mau wisata kemana aja nih? Kalau aku dan keluargaku lebih pilih liburan yang deket-deket aja deh di daerah Mojokerto dengan jarak sekitar 70 sampai 80 kilometeran aja dari rumahku. Kalau teman-teman rencana mau keluar kota atau luar pulau malahan, coba komen di bawah. Perjalanan kali ini aku sambil mau cek konsumsi BBM di motor aku ini teman-teman. Tadi pagi aku coba isi full Pertamax. Nanti waktu sampai di tujuan coba aku cek. Udah berkurang berapa bar teman-teman. Lanjut lagi ya teman-teman. Simak videoku sampai selesai teman-teman supaya teman-teman bisa tahu eh, perjalananku kali ini dan pemandangan yang ada di setiap perjalanan menuju wisata di Mojokerto teman-teman. Karena berhubung hari ini hari Minggu, apalagi Minggu pagi, ini terlihat banyak banget pesepeda dan gak sedikit juga ada orang yang jogging teman-teman. Nah, ini kita udah sampai di Monumen Bambu Runcing.
Wah, banyak banget orang bersepeda teman-teman. Dan juga banyak biasanya fotografer. Fotografer di jalanan ini banyak teman-teman. Siapa yang sering lewat sini? Komen-komen di bawah ya teman-teman. Orang-orang yang sepedaan sama jogging ini kalau nggak salah mau mengarah ke CFD Jalan Darmo. Kalau hari Minggu gini biasanya ada CFD di Jalan Darmo. Mungkin ada teman-teman yang ikut hari Minggu ini di CFD Jalan Darmo, bisa komen-komen di bawah. Kita lurus, kalau ke kanan tadi itu putar balikan Karapan Sapi. Ini kita lurus teman-teman. Berhubung tadi aku berangkat belum sarapan, ini aku cari Indomaret dulu teman-teman. Mau sarapan dulu, isi energi dulu sebelum riding ke Mojokerto teman-teman. Oke teman-teman, kita mau sarapan dulu lah. Lapar. Tadi berangkat sekitar jam 6-an, mau sarapan dulu. Semua akan kuhadapi, tapi sik tak mangan sik. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Porong. Nah itu lumpur lapindo teman-teman, itu tanggulnya. Kalau ada teman-teman yang tahu lumpur lapindo, bisa komen-komen di kolom komentar teman-teman. Untuk cuaca hari ini cukup cerah sih. Tadi pagi sempat mendung di daerah Surabaya. Nah, ini sekarang di Sidoarjo sudah cukup cerah. Ini masih jauh teman-teman, kurang lebih satu setengah jaman lah. Ini lumpur lapindo ini infonya sih sudah ketinggian lumpurnya sudah hampir setinggi tanggul. Jadi ada beberapa titik itu ada penambahan tinggi tanggulnya karena takut meluap teman-teman. Sekedar informasi teman-teman, lumpur lapindo ini adalah salah satu bencana yang disebabkan oleh manusia. Jadi awal mulanya itu kejadiannya di tahun 2006 silam teman-teman. Ada salah satu perusahaan pengeboran minyak. Nah itu mengakibatkan terjadinya semburan lumpur panas ini teman-teman. Buat teman-teman yang tinggal di sekitar lumpur lapindo bisa diceritakan cerita yang lebih detail di kolom komentar ya teman-teman. Biasanya dari jalan ini di sebelah kanan terlihat pemandangan Gunung Penanggungan dan Gunung Arjuna teman-teman. Tapi berhubung sekarang
agak mendung, jadi beberapa ketutupan awan tidak terlihat di kamera teman-teman. Aslinya kalau cerah pemandangannya cukup cakep teman-teman. Setelah melewati lumpur Lapindo, tidak lama kemudian kita sampai di jembatan Kali Porong teman-teman. Dan ini sudah masuk di Kabupaten Pasuruan ya. Di depan ada pertigaan. Nah, ini teman-teman. Pertigaan ini kalau kita ke kiri, kita ke arah Jember, Banyuwangi, gitu teman-teman. Racing my own thoughts into the silence, seeking the guidance I forgot. It's somewhere lost, lost to the cages, cages of chaos I forgot. Somewhere it must be written, I just lost my access to the map. Somewhere love had bidden, I chased the apple and realized can't let it go. Baby, it's a losing game, and I know that I'm to blame. I crossed the ocean and lost myself below. I owe this to myself to stay in the deep end, finally face to face with truth. How about you? Can you handle the riptide? Will help from the shoreline. What's the use? Somewhere it must be written, I just lost my access to the map. Somewhere love had bidden, I chased the apple and can't let it go. Baby, it's a losing game, and I know that I'm to blame. I crossed the ocean and Oke, sekarang kita sudah sampai di Jalan Raya Gempol Malang teman-teman. Kali ini kita mau ambil jalan alternatif lewat lewat pabrik gudang garam teman-teman. Kelebihannya lewat pabrik gudang garam itu view-nya teman-teman. Dapat view Gunung Penanggungan lewat jalan Alas Kesiman kalau nggak salah teman-teman. Simak videonya teman-teman. Oke, kita belok kanan. Ini masuk pergudangan apa? Pabrik pabrik gudang garam teman-teman. Ini lahan pabriknya gede banget. Itu Gunung Penanggungan. Itu kalau nggak ada awan kelihatan puncaknya cakep banget teman-teman. Siapa nih yang pernah mendaki ke Gunung Penanggungan? Kalau aku pernah 5 kali mendaki Gunung Penanggungan. Komen teman-teman yang pernah mendaki ke Gunung Penanggungan. Aku yakin sih mesti banyak teman-teman yang pernah mendaki. Karena itu gunung apa ya? Gunung sejuta umat. Ramah banget buat pemula. Katanya.
Mungkin yang dimaksud pemula itu pemula tapi dengan fisik yang fit mungkin. Kalau pemula fisiknya lemah ya, wah cukup merepotkan tim SAR sih. Ini banyak truk-truk dump truk karena di sekitar kaki Gunung Penanggungan ada penambangan pasir sertu. Buat uruk-uruk lahan biasanya. Urukan lahan. Ya Allah. Pirang menit? Ini penampakan pabrik gudang garam. Salah satu pabrikan rokok terbesar sih kalau nggak salah ya di Indonesia. Itu view Gunung Penanggungan 1635 mdpl. Gak seberapa tinggi sebenarnya, cuman medannya ya lumayan curam. Miniatur Semeru kata anak-anak gunung. Mungkin dari yang nonton ini ada anak-anak gunung, boleh nih share-share di kolom komentar. Gunung mana aja yang teman-teman pernah daki, dan gunung mana aja yang teman-teman pengen daki. Kalau sementara waktu ini, gunung yang pernah aku daki, Gunung Penanggungan, sama Gunung Butak teman-teman di Malang. Pemandangannya ini lumayan buat pikiran refresh sih teman-teman. Kan kita tinggalnya di perkotaan. Jadi lihat pemandangan gini ya lumayan buat otak tenang lah. Meninggalkan sejenak keramaian kota. Oh iya, ini hari Minggu teman-teman, jadi lumayan rame, banyak orang yang berwisata. Apalagi Mojokerto, Malang itu banyak banget objek wisata. Ini jalannya menanjak dari tadi teman-teman. Udaranya mulai sejuk. Wah, nyaman banget sih. Ini rame banget di sini. Biasanya banyak pesepeda dari Surabaya juga banyak banget yang sampai sini. Oh, kayaknya ada acara. Oh, acara off-road teman-teman. Wah, keren. Aku sekitar 2 bulanan paling nggak lewat sini. Ini sementara atau seterusnya ada kayak gini ya? Wah, seru sih. Ini jalannya aku nggak tahu jalannya, cuma biasanya ini jalan alas kesiman biasanya orang nyebutnya.
Wah, off-road. Nah, ini kita sudah masuk di area perhutanan. Kalau nggak salah ini apa namanya? Hutan Raden Suryo kalau nggak salah. Tahura. Taman Hutan Raya Raden Suryo. Jadi kayak hutan yang dikelola pemerintah gitu, dilindungi sama pemerintah. Wah, adem. Mantap. Ngomong-ngomong, aku pertama kali teman-teman lewat sini. Biasanya aku lewat Mojosari. Nah, ini coba-coba rute baru. Wah, ternyata lumayan mantap. Jalanan berkelok dan naik turun, teman-teman. Banyak spot buat ngopi. Bukan. Beda. Wah, keren, bisa diulangi iki lewat kene. Kalau di musim hujan hati-hati ya teman-teman kalau lewat jalanan seperti ini. Kayak di bawah tebing. Karena biasanya rawan longsor, teman-teman. Tetap waspada. Perhatikan lingkungan sekitar. Wah, ini coba buatan manusia pasti roboh ini. Untung buatan Tuhan. Wah, cakep pemandangannya teman-teman. Sayangnya kabut yo. Coba gak kabut ketok iku penanggungan. Habis ini kita ambil arah kanan, Raya Nogosari. Kita ambil arah kanan. Oke. Semoga saja tidak di-prank sama Google Map. Wah, lumayan curam turunannya. Untuk teman-teman yang berencana melewati jalan ini, saya infokan untuk hati-hati ya teman-teman, karena turunannya cukup panjang. Jadi khusus untuk motor matic harus mengkombinasikan rem Kurang 5 depan menit. dan rem belakang secara bergantian teman-teman. Dan untuk kalian yang pernah melewati jalan ini,
sharing-sharing di kolom komentar tentang pengalamannya ya teman-teman. Kita belok kiri. Dua kilometer lagi sampai. Ini jalanan bergoyang apa jalanan berkelok? Bergoyang gini. Ini pemandangan di depan bukan seperti di Indonesia teman-teman, seperti di Eropa. Oke, kita sudah sampai teman-teman. Ini aku lagi wisata di Bernah de Valley, Mojokerto. Itu tempat wisata alam. Bernah artinya lembah, de Valley itu angin. Jadi artinya lembah yang berangin. Oke, cukup sekian teman-teman video saya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya teman-teman.